Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini saya akan membagikan tutorial tentang cara berbudidaya jamur tiram di daerah panas. Perlu diketahui bahwa budidaya jamur tiram merupakan salah satu komoditas yang cukup menjanjikan. Namun karena suatu alasan beberapa orang yang bertempat tinggal di beberapa daerah tidak dapat mengembangkan budidaya jamur tiram tersebut. Nah, salah satu alasannya yang sering dikeluhkan adalah tidak dapat tumbuh di daerah yang panas. Hal ini karena salah satu syarat utama tumbuh dan berkembangnya jamur tiram adalah suhu daerah tersebut rendah dan juga memiliki kelembapan yang memadai. Nah, namun saya informasikan terlebih dahulu bahwa saya tinggal di daerah Meranggen, Kabupaten Demak. Di sini suhu rata-rata pada siang hari itu di atas 32 derajat Celcius. Nah, itu cukup panas dan paling rendah itu sekitar 30 atau mungkin pernah 28, 29, 30 itu sudah rendah. Jadi padahal untuk membudidayakan jamur tiram sendiri itu harus suhunya di bawah 30 derajat Celcius. Nah, di sini saya akan membagikan bagaimana saya dapat membudidayakan jamur tiram di daerah saya. Nah, untuk yang pertama saya akan memberikan teorinya terlebih dahulu bahwa untuk mengembangkan jamur tiram tadi kan sudah dijelaskan bahwa harus ada suhu yang lembab dan juga dingin atau memiliki suhu rendah, memiliki kelembapan yang cukup maksud saya, dan juga suhu yang rendah. Nah, di sini kumbung itu tempat meletakkan jamur tiram. Jadi seperti rumah atau satu ruangan yang digunakan untuk membudidayakan jamur tiram. Nah, kumbung itu sendiri untuk membuatnya lembab dan juga memiliki suhu yang rendah, itu yang pertama untuk alas atau lantai kumbung sendiri itu diusahakan yang paling baik itu tanah. Karena apa? Tanah memiliki kadar penyerapan air yang cukup tinggi. Nah, jadi tanah itu cukup baik untuk mempertahankan kelembaban. Akan tetapi jika memang di rumah atau di daerah teman-teman tidak ada tanah, itu bisa mungkin alasnya berupa plesteran semen ya. Plesteran semen itu bisa, akan tetapi di beberapa tempat yang saya lihat, ini kan bukan di tempat saya, di teman saya, di beberapa tempat yang saya lihat itu jika alasnya berupa plesteran semen itu diusahakan air tidak mudah kering, atau ada beberapa waktu di mana air itu bisa menggenang, jadi tidak langsung hilang airnya. Kenapa demikian? Karena air itu jika langsung menghilang tidak dapat mendinginkan suhu ruangan, kecuali jika itu tanah ya. Jika tanah, air itu tidak menghilangkan, tetapi diserap oleh tanah, jadi suhunya tetap dingin dan juga lembab seperti itu. Jadi untuk plesteran semen itu bisa, tapi usahakan ditambah kanan kirinya seperti itu. Kemudian yang selanjutnya untuk dinding kumbung sendiri itu lebih efisien ketika terbuat dari bata merah. Jadi tembok akan tapi belum diaci, itu bata merah cukup efisien untuk menyerap air. Terus kemudian jika tidak menggunakan bata, itu di beberapa tempat menggunakan semacam anyaman bambu. Nah, temboknya itu semacam anyaman bambu, itu bisa juga. Terus selain itu tembok ketika menggunakan anyaman bambu itu diusahakan juga ada paranetnya. Paranet itu semacam jaring-jaring warna hitam untuk mengurangi kadar sinar matahari. Nah, itu juga selain mengurangi kadar sinar matahari, karena matahari masuk tidak terlalu banyak, maka itu juga secara tidak langsung dapat mereduksi panas di dalam
kumbung. Nah itu kemudian untuk atapnya sendiri, atap kumbung itu diusahakan tinggi. Mengapa demikian? Jika atap kumbung itu rendah, maka di sini akan cenderung panas jika rendah ya. Kemudian untuk penyiraman sendiri diusahakan, kalau saya sendiri sudah menggunakan penyiraman otomatis. Nah kalau kalian masih manual itu diusahakan untuk siang hari itu ketika cuaca panas harus disiram. Seenggaknya itu sehari 3 kali jika memang benar-benar panas untuk di daerah Manas ya. Terus jika ketika cuaca hujan itu masih tetap harus menyiram, tapi mungkin sekali atau 2 kali saja jika memang hujan yang tidak terlalu deras. Kemudian di dalam kumbung sendiri itu ini pada umumnya ya memang harus kondisi kumbung itu bersih seperti itu. Jadi kemudian diusahakan juga kumbung itu tidak terlalu rapat dan juga tidak terlalu banyak lubang atau mungkin juga banyak celah. Nah mengapa demikian? Karena ketika kumbung itu terlalu rapat itu juga sirkulasi udara tidak dapat berjalan dengan baik. Tapi jika terlalu banyak celah itu juga hawa panas, terus kemudian sinar matahari juga hama akan lebih banyak masuk ke kumbung kita. Nah untuk lebih jelasnya kita langsung ke kumbung saya akan perlihatkan apa saja yang saya gunakan untuk mengurangi suhu di kumbung saya. Kita langsung ke kumbung saya. Nah kurang lebih seperti ini kumbung saya. Memang tidak terlalu besar tapi cukuplah memadai. Nah ini salah satu contoh jamur yang sudah tumbuh. Ini mungkin butuh waktu sekitar sehari sampai 2 hari lagi. 2 hari itu mungkin belum full 2 hari ya, mungkin sehari semalam lah untuk panen. Masih bisa lebih besar lagi. Nah ada lagi di sana. Nah sebenarnya ini namanya itu backlog. Nah backlog ini sebenarnya warnanya putih. Kemudian jika teman-teman punya backlog di rumah sudah mulai coklat atau mungkin ada guratan-guratan kuning, itu sebenarnya bukan berarti backlog itu mati atau bagaimana, itu bukan. Itu sebenarnya backlog kalian itu sudah mulai menua usianya, tapi tetap bisa produktif. Nah di kumbung saya sendiri dapat dilihat bahwa dia untuk dindingnya menggunakan tembok atau untuk dindingnya menggunakan tembok. Kemudian ini apa? Saya menggunakan busa. Busa ini sendiri karena memang kumbung saya tidak terlalu tinggi, mungkin sekitar segitu ya, tidak terlalu tinggi. Ini saya bisa menggapainya. Nah, ini tidak terlalu tinggi. Jadi saya untuk mengatasi panas dari atas itu saya gunakan busa. Saya menggunakan penyiraman otomatis seperti ini. Nah di atas ini penyiraman otomatis. Jadi nanti dia menyiram dari atas ketika sudah jam 12 atau mungkin 11.15 lah. Itu nanti air menyiram di atas sini busa ini. Jadi nanti busa tetap lembab. Ya mohon maaf ada suara motor-motor banyak. Ini karena memang daerah saya benar-benar di pinggir jalan raya dan juga suhunya cukup panas memang. Namun saya tetap bisa membudidayakan jamur tiram seperti ini. Nah tembok sendiri ini seperti ini, dia menggunakan bata merah ya, kemudian alasnya masih berupa tanah, kelihatan. Nah, alasnya masih berupa tanah. Ini untuk jamur yang akan tumbuh seperti ini kurang lebih. Kemudian
saya di sini menyiapkan satu buah tong yang diisi air. Memang salah satu juga tips untuk di daerah panas budidaya jamur itu, kalian tempatkan kumbung kalau bisa dekat kamar mandi, dikarenakan kamar mandi suhunya itu lebih lembab, jadi mungkin nanti backlog atau kumbung kalian akan lebih lembab terasanya, seperti itu. Ini sebelah sini juga ada. Tadi tembok itu menggunakan bata merah, kemudian alasnya berupa tanah, terus juga kalau bisa ini ya atapnya tinggi, karena ini saya atapnya rendah, jadi saya gunakan dengan busa. Saya menggunakan busa untuk mempertahankan suhu agar tetap rendah. Untuk penyiraman saya seperti apa, saya akan tunjukkan. Nah, air itu akan membasahi busa ini, kemudian akan menjaga kelembapan dan juga suhu di daerah ruangan ini. Ini setelah beberapa saat saya siram, ini suhu sudah terasa cukup rendah ya, sudah cukup dingin ini. Nah, untuk penyiraman sendiri jika menggunakan otomatis seperti ini cukup sekitar 5 menit atau 10 menit. Nah, setelahnya dapat dimatikan, karena jika kumbung terlalu basah juga itu juga tidak baik untuk jamur. Jadi kelembaban tadi juga harus pas ya, seperti itu. Nah, kurang lebih sedikit tutorial cara budidaya jamur di daerah panas. Untuk selanjutnya, jika ingin mempelajari lebih banyak tentang jamur tiram dan budidayanya, saya akan kasih link salah satu mentor saya di budidaya jamur tiram. Beliau juga membuat banyak sekali tutorial video jamur tiram di YouTube-nya. Nanti saya cantumkan link di bawah. Baik, terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.